Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mimpin doa, Ibu tunjuk atau mau mengajukan diri? Saya, Ya, silakan. jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besok lagi, jadi kalau berdoa silakan mikrofonnya dibuka. Jadi kita berdoanya bersama-sama ya. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang apa matematikanya? Bilangan bulat. Bilangan bulatnya tentang apa? Tentang apa? Garis bilangin. Membaca dan menulis bilangan bulat. Coba diingat kemarin. Kalau ada strip 105 berarti dibaca? Iya, negatif 105. Kalau ada 50 meter di atas permukaan air laut, berarti 50 meter atau positif 50 meter. Kalau ada kata 5 derajat di bawah 0. Negatif 5. Iya, negatif 5 derajat. Di bawah berarti negatif. Kemudian, kalau ada kata-kata 5 langkah ke kanan, berarti kanan. Berarti positif 5. Positif 5. Jadi kalau yang baik-baik itu positif. Kalau yang kurang baik negatif. Mundur. Mundur berarti kalau nggak lihat nanti bisa jatuh. Ya kan? Berarti negatif. Kemudian selain mundur. Kemudian di bawah 0. Apalagi? Di bawah permukaan air laut. Ya, itu negatif. Kalau di atas, maju, ke depan, ke kanan, itu menunjukkan nggak apa-apa, mikrofonnya dinyalakan aja. Ya, nggak usah takut salah, nggak akan ada yang marah ya. Dijawab sebisanya. Kita belajar santai. Kalau belajarnya santai, serius, insya Allah masuk di otak kita. Tapi kalau belajarnya tegang, susah. Nah, itu nggak akan masuk. Ya.
Jadi santai aja. Kalau belajar matematika nggak usah tegang-tegang. Jangan berpikiran, aku nggak bisa. Nah, kalau pikirannya sudah, aku nggak bisa, sudah. Allah beri benar-benar aku nggak bisa. Tapi kalau kalian prinsip insya Allah bisa, insya Allah aku bisa, insya Allah Allah kasih kemudahan. Hah? Jadi insya Allah nggak ada yang susah untuk matematika. Yang penting Ibu menerangkan, Ibu menerangkan lah ya. Intinya kalian pahami, benar-benar pahami. Kalau kalian membaca, silakan dipahami juga. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Pengen cepet-cepet kemana, pengen cepet-cepet ngapain ya. Kalian sudah kelas 6, berarti tanggung jawab kalian untuk bisa mengontrol apa ya kalian sendiri, waktu kalian sendiri ya. Tugas harus dikerjakan. Misal sekarang lagi nggak bisa, ada halangan, misal sakit, berarti nanti kalau sembuh bisa kan dibaca-baca sambil dikerjakan. Ya, kalau lagi sakit nggak usah dipaksain, bilang aja sama Bu Aziza, Bu, mohon maaf saya izin sakit. Tapi kalau enggak sakit, kalian bilang sakit, nanti benar-benar Allah kasih sakit. Jadi tidak boleh, ya. Oke. Langsung masuk materi ya. Tadi pokoknya kalau di bawah, pokoknya kata-kata di bawah ke kiri, berarti itu negatif ya. Maju, ke kanan, di atas, naik, itu tandanya positif. Oke. Ibu share screen-nya. Oke. Oke, hari ini Ibu akan menerangkan tentang menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Insya Allah ini mudah sekali. Ya, perhatikan, benar-benar perhatikan. Oke, menulis bilangan bulat. Kalian buat garis bilangannya. Kalau sudah dibuat garis bilangannya, kemudian kalau ke kanan, yang kira-kira rame di rumahnya boleh di-unmute ya. Kalau Ibu tanya, silakan dijawab. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, jadi setelah kita membuat garis bilangan ini, kemudian tengah-tengahnya tulis angka 0. Di sebelah kanan 0, ini kanan, sebelah yang ini kanan ya. Ini kanan. Sebelah kanan ini bernilai positif atau negatif? Negatif. Sebelah kanan, kanan itu positif. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelah 0, sebelah kiri 0 bernilai negatif. Berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Nah, semakin ke kanan, berarti ke kanan kalian, berarti itu nilainya semakin besar.
Kalau semakin ke kiri berarti sampai negatif 1000, negatif 1 juta. Berapapun itu negatif, walaupun angkanya besar, gede, negatif 1 juta, nilainya akan semakin kecil. Ya, paham? Ke kanan besar, ke kiri kecil. Ingat-ingat, ke kanan besar, ke kiri nilainya semakin kecil. Contohnya, ada negatif 5 dengan 0. Negatif 5 kita kasih titik di garis bilangannya. Negatif 5. 0, 0. Oke, ini negatif 5, titik-titik 0. Berarti negatif 5 ini di kiri apa di kanan? Dikit. Di kiri. Kalau di kiri, nilainya semakin kecil. Berarti kecil. Lebih kecil dari 0. Tapi kalau ada 0, titik-titik negatif 5. Berarti nolnya di sebelah mana ini? Nolnya di garis bilangan. Kiri. Di sebelah kanan apa kiri ini? Kiri. Kanan. 0 dengan negatif 5. Nolnya ini dilihat. 0 kan yang di depan yang 0. Berarti kita pegang titik nolnya di sini. 0 berarti di mananya negatif 5? Di Kanan apa kiri. kiri? Kiri. Kiri. Ini 0, ini negatif 5. 0 ini di kanan atau di kirinya negatif 5? Di kanan. Di kanan lah. Kalau di kiri berarti di sini dong. Ini kiri, ini kanan. Siapa ini yang nyoret-nyoret? Ibu nggak suka deh. Ayo hapus Tiara, kayaknya Tiara deh tadi. Hapus coba. Nah. Tidak ada yang mencoret-coret kecuali ibu suruh, ya. Belajar serius. Oke. Dilihat 0 ini di garis bilangan kita mau bandingkan dengan negatif 5. Nolnya yang dilihat. Nolnya di mananya negatif 5? Kanan. Di kanan. Berarti nilainya, kalau kanan berarti? Kalau kanan berarti? Positif. Besar. Lebih besar. Yang ikhlas belajarnya, yang ikhlas insya Allah cepat masuk. Tapi kalau belajarnya nggak ikhlas, nggak akan masuk-masuk. Ya. Niatkan, luruskan dulu niatnya deh. Yang ikhlas. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Alah ya Allah, kehapus. Bentar, Ibu tulis dulu angkanya. Oke, sekarang Ibu akan tanya. Tadi kalau di sebelah kanan nilainya besar. Sebelah kiri nilainya kecil. Sekarang misal ada 0 bertitik-titik 7. Berarti 0 dulu yang dilihat, baru ke 7. 0 ini di mana letaknya? Di kiri apa di kanannya 7? Di kiri. 0 di kiri. Berarti lebih kecil. Sekarang misal Ibu balik 7 dengan 0. Berarti yang dipegang angka 7-nya. Karena di soal itu 7-nya dulu. Oke, 7 dengan 0. 7 di mananya 0? Di kanan. Berarti 7 itu lebih
Kanan besar. Contoh lagi. Negatif 1 dengan negatif 9. Oke, negatif 1 dengan negatif 9. Oke, yang dipegang adalah yang negatif 1. Dilihat negatif 1. Negatif 1 dengan negatif 9. Negatif 1 di mananya negatif 9? Kiri. Negatif 1 di mananya negatif 9? Di kanan. Kan? Ini negatif 9 kan? Kanan. Iya kan? Ini negatif 1. Berarti negatif 1 di mananya negatif 9? Di Kanan. kanan. Kalau di kanan berarti lebih besar. Ingat-ingat, kanan besar. Kiri kecil. Diingat-ingat itu aja. Oke, Ibu hapus dulu sebentar. Masih belum paham? Masih belum. Oke. Nggak apa-apa. Bisa lagi kalau ada negatif 6 titik berapa ya? Negatif 2. Negatif 6 dengan negatif 2. Di soal negatifnya yang di depan. Karena negatif 6-nya yang di depan, berarti kita pegang negatif 6-nya. Negatif 6-nya ini di kanan atau di kirinya negatif 2? Di kiri. Di kiri. Berarti di sini jawabannya lebih Kecil. kecil. Kiri kecil. Kanan besar. Lagi. Ibu hapus dulu biar nggak bingung. Kalau ada negatif 1 dengan 7. Oke, kita buletin dulu angkanya. Negatif 1 kita buletin, 7 kita buletin. Oke. Yang di kanan angka berapa ini? Yang di kanan. Yang di soal, yang depan ini negatif 1. Berarti garis bilangannya dipegang negatif 1. Negatif 1 terletak di mana ini dibanding 7? Sebelah kiri. Kalau kiri berarti lebih Kecil. kecil. Lagi biar paham. Kalau negatif 2 dengan negatif 9. Kita lingkari dulu negatif 2 dan negatif 9. Negatif 2 ini duluan kan? Berarti di garis bilangan kita pegang ini negatif 2-nya. Negatif 2 terletak di sebelah kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Berarti kalau kanan lebih Besar. besar. Sudah paham apa belum? Sudah. Sudah? Oke. Ini kan kalau dilihat ini negatif 2. Oh, berarti ini kanan, ini kiri. Kalau misal 9 dengan negatif 2, oh negatif 9-nya di kiri. Berarti ini lebih kecil. Gampang lagi.
Kasih biar lebih gampang lagi. Misal, dihapus dulu. Kalau misalnya ada angka negatif 4 dengan 4. Berarti negatif 4, ini 4. Berarti yang ini kanan, yang ini kiri. Negatif 4, berarti ini di mana? Di Kiri. kiri. Berarti kurang dari. Udah ya, paham? Insya Allah. Sudah. Oke, berarti kita lanjutkan. Gambarlah kedudukan bilangan negatif 5, negatif 6, dan negatif 4 pada garis bilangan. Kalian cuma disuruh membuat titik-titiknya aja. Berarti kita tulis dulu angkanya. 0, setelah 0 sebelah kanannya adalah angka? 1. Di sini? 1. Negatif 1. Oke, diingat-ingat ya. Oke. Bilangan negatif 5. Di mana negatif 5? Ini, kasih titik. Negatif 6. Berarti ini, kasih. Negatif 4. Nah, kasih. Berarti negatif 6 ini terletak di kanannya negatif 7. Sebelah kirinya negatif 3. Berarti ini kalau kita tulis adalah bilangan yang ini kan di sebelah kanannya negatif 7 kan? Iya. Berarti yang lebih besar. Sebelah kanan berarti lebih besar kan? Dari negatif 7 dan negatif 4 ini, negatif 4, negatif 5, negatif 6 ini sebelah kiri, ya kan? Sebelah kirinya negatif 3 kan? Berarti kurang dari berapa? Negatif 3. Berarti kalau kayak gini, bilangan yang lebih besar dari negatif 7 dan kurang dari negatif 3 adalah negatif 6, negatif 5, negatif 4. Oke, lanjut. Tentukan bilangan bulat lebih dari negatif 6. Kalau lebih dari negatif berarti sebelah kanan atau sebelah kirinya negatif 6? Lebih dari berarti sebelah lebih dari berarti sebelah kanan. Diingat-ingat, lebih dari lebih besar itu sebelah kanan. Berarti yang lebih dari negatif 6 berarti mulai dari angka berapa? Negatif 5. Angkanya berapa yang lebih dari negatif 6? Negatif 5. Ya, negatif 5. Oke, sebentar dulu. Ini lebih dari negatif 6. Sekarang ada kata kurang dari 4. Kalau kurang dari berarti di sebelah mananya? Kurang dari kirinya 4. Berarti angka berapa? 5. Berapa 5? 3. Kurang dari 4, lebih kecil.
3. 3 lah, masa 5? 4 dengan 5, masa kamu mau apa namanya punya uang 4 kasihnya 5? Bu Aziza mau dong. Dikasihnya oh lebih kecil. Kasih 5. Bu Aziza seneng dong. Ingat, kurang dari apa namanya lebih kecil itu di sebelah kirinya. Ya. Berarti ini tadi yang lebih dari negatif 6, mulai dari negatif 5. Berarti ini kita bulatin. Nah, jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 6 dan kurang dari 4 adalah angka berapa saja? Yang dititik-titikin itu disebutkan angka berapa aja? 3, 4, 2, 3. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Oke. Nggak ada ya. Kalau ibu tanya, yang lebih dari angka yang lebih dari negatif 9, angka berapa? Negatif 8. Negatif 8. Yang kurang dari negatif 9? Negatif 10. Iya, negatif 10. Yang lebih dari 4? Lebih dari 4? 5. Mulai dari 5. Yang kurang dari 9? Kurang dari 9, mulai dari 8. Oke, misal lagi. Yang lebih dari negatif 1. Lebih dari negatif 1. Mulai dari? Lebih dari, di sebelah mana lebih dari? Kanan. Kalau kurang dari di sebelah? Kiri. Oke, lanjut. Pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan. Berarti ini mulainya dari angka berapa ini? Ekornya ada di 4. Berarti bilangan bulat belum. Bilangan bulat dulu tulisnya ya. Oke. Ini melangkahnya berapa satuan? Kita hitung. 4-nya ini adalah startnya. Berarti kalau start belum dihitung. Berarti kita melangkah. Ini ketiga jadi 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan bulat 4 satuan. Ini kalau ke sini berarti ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri dari titik. Titik berapa mulainya ini? 4. Adalah angka adalah 6. Bilangan bulat 4 satuan. Kemana ini? Ke kiri. Dari mana ini? Dari titik 4 adalah lagi yang ini. Berarti ini ditulis dulu bilangan bulat. Tulisannya ibu jelek, susah nulis di papan. Bilangan bulat. Kita hitung melangkahnya dulu. Ini 1,
dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti berapa satuan? 6, 1. Kan? Kemana ini kalau ke sana? Ke kanan. Dari titik berapa? Negatif 5 adalah satu, 1. Oke. Ke kiri ini sama aja sebelum. Ya, ke kiri sama aja sebelum. Kalau ke kanan sama aja juga dengan sesudah. Berarti bilangan bulat 6 satuan sesudah. Dari titik negatif 5 adalah 1. Setelah sesudah. Jadi dihitung berapa melangkahnya. Berarti 6 satuan. Tinggal dilihat arahnya kemana. Oh, ke kiri. Berarti tulis ke kiri. Dari titik berapa ini awalnya? Titik 4. Berapa itu? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Nah, kita lanjut. Sekarang masuk ke materi mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ini positif, ini negatif. Kalau positif, semakin ke kanan semakin besar angkanya. Ya kan? Kalau negatif, sama juga. Semakin ke kiri, angkanya juga semakin besar. Angka, bukan nilai ya. Kalau nilai berarti beda lagi. Oke. Ini 503. Sebelah kirinya 503 berapa ini? 502. Sebelah kirinya lagi? 500. Sebelah kanannya 503. 504. Sebelah sini? 506. Kalau ini gampang aja kan? Sekarang yang negatif. Oke, biar nggak bingung. Ini ada tengah-tengahnya. Ini ada negatif 116. Di sini ada negatif 114. Berarti di sini negatif 100? 100 negatif 115 atau 117? 115. Iya. Berarti di sini negatif 100? 17. Iya. Di sini negatif 100? 17. Negatif 111. 11. Nah, dilihat bedanya. Kalau yang atas semakin ke sini semakin kecil. Tapi kalau yang bawah yang negatif semakin ke sini semakin angkanya besar. Bisa bedakan? Bisa. Oke, kita lanjut. Bandingkan bilangan negatif 9 dengan negatif 6. Ini yang tadi Ibu awal sudah kita bahas juga. Oke, negatif 9, negatif 1. Kita gambar dulu, tulis dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, negatif 9. Berarti ini negatif 9. Negatif 6. Ini negatif 9, ini di kiri. Negatif 9 dengan negatif 6. Berarti negatif 9 lebih Besar. di mana ini? Negatif 9 di kiri apa di kanan? Berarti lebih Kecil. kecil.
kecil. Lagi, kalau ada negatif 4 dengan 0. Negatif 4 di mana? Di kanan atau kiri? Kiri, berarti lebih Kecil. kecil. Kalau ada 4 dengan negatif 2. 4-nya di mana ini 4? Kanan. Kanan, berarti lebih besar. Lagi, kalau ada negatif 1 dengan negatif 8. Negatif 1 di mana ini? Kanan. Di kanan. Ini negatif 1, ini negatif 8. Berarti kanan. Berarti lebih besar. Paham? Sudah, insyaallah. Oke, lanjut lagi. Coba urutan turun dari bilangan ini. Nah, Ibu sudah kasih lihat yang kuning-kuning ini. Jika naik, kalau naik biasanya dari yang kecil apa dari yang besar? Kalau kita naik. Kecil kan? Kecil. Naik masa dari yang besar. Pasti kalau apa namanya? Menyusun itu dari yang ke kecil. Berarti kalau turun pasti dari yang tinggi ke yang pendek kan? Kalau turun berarti kalau turun dari yang besar ke yang kecil. Tadi kalau besar itu di sebelah mana? Kanan. Kalau kecil sebelah Kiri. Oke, kita lingkari anu ininya. Sebelum kita lingkari, kita tulis dulu angka-angkanya. Negatif 1, negatif 2, 4, 5, 6, 7, negatif. Oke, negatif 5. Lihat, buletin titiknya. Negatif 2. Kemudian 0. Di mana lagi? Negatif 9. Berapa lagi? Ya, berapa lagi? 2. Kemudian negatif 1. Terakhir 5. Oke. Turun berarti dari yang besar ke yang kecil. Ingat-ingat kalau turun dari tinggi ke rendah berarti besar ke kecil. Ya, ingat-ingat aja. Kalau turun dari tinggi ke rendah berarti dari besar ke yang kecil. Berarti yang besar tadi sebelah kanan. Berarti yang mana dulu? Siapa ini coret-coret? Silakan hapus. Tanggung jawab. Ayo. Dosa yang nggak mau menghapus ini. Siapa tadi mencoret? Dosa, ya. Dosa kalau nggak bertanggung jawab. Ayo, nggak ada yang mengaku? Dosanya terus-terusan loh kalau nggak mengaku loh ya. Jelas loh ya. Ayo ini, siapa yang nyoret ini? Bu Aziza kah? Bu Aziza yang nyoret kah? Udahlah, anggap saja Bu Aziza. Kalau bukan Bu Aziza berarti yang mencoret berarti dosa ya. Dosanya sampai mati di bawah. Bentar. Aduh. Ini nggak bisa dihapus sama ibu, berarti bukan ibu yang menghapus ini. Bukan yang nyoret ini. Nih, nggak bisa dihapus. Tadi ada tulisannya Fajar, Bu. Ayo Fajar, tanggung jawab berarti Fajar. Fajar, di mana kamu Fajar? Hapus. Tambah gede.
Berarti ini belajarnya nggak serius ini Fajar ini. Nanti kalau ujian emang gurunya mau bisa bantuin? Kalau ujian nasional nanti, kalau masih ada ujian nasional nanti ada gurunya bantuin kayak gini. Gurunya menerangkan tapi kalian coret-coret begini. Ini namanya tidak sopan ya. Gurunya lagi menerangkan, kamu mencoret-coret. Berarti ini nggak sopan. Ini tidak boleh. Ayo ini Fajar, kenapa nggak dihapus-hapus? Kayaknya Fajar nggak bisa mungkin. Coba tolong dihapusin dulu. Yang bisa menghapus. Dapat pahala, yang menghapus dapat pahala. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Sama Ajar ya. Eraser, apa di situ tulisannya? Masa nggak? Fajar, apa ada di situ tulisannya apa aja? Eraser, atau apa lagi? Eraser, biasanya begitu kalau bahasa Inggrisnya. kok nggak bisa? Coba ditutup. Sudahlah. Lanjut. Nggak bisa? Akila nggak bisa? Berarti yang mencoret itu yang bisa menghapus. Kayak gini. Rasa dicoba. Sudah. Udah? Oh, kebaik. Wadiknya tuh Bentar. ini suruh ke daerah sekolah belajar suatu apa. Oke. Kembali lagi. Sudah? Fokus. Yang besar sebelah kanan. Turun berarti dari yang tinggi ke rendah. Berarti dari negatif 9 atau 5 dulu. Lima. Jadi yang mana? 5. 5. Kemudian kemudian 3. Berapa lagi? 2. Negatif 1. Nolnya nggak dipakai. Negatif 9. Jadi urutan bilangan. Jadi urutan turunan. Jadi bilangan bulat. Bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun. Urutan turun adalah 5, 3, 2, 0, 1, 2, negatif 9. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Tadi kalau sebelah kanan lebih besar. Sebelah kiri lebih. Berarti kalau ada angka negatif 100 dengan 0. Berarti negatif 100 dengan 0. Negatif 100 lebih kecil. Kalau ada angka negatif 7 dengan negatif 9. Negatif 7. Negatif 9. Lebih besar. Moodnya dinyalain biar bisa ngomong ya. Kalau nggak dibuka moodnya, punya Hafsa, Rafa nggak bisa ngomong, nggak kedengeran. Kalau ada lebih dari 4, berarti mulai angka berapa? Lebih dari 4. 5. Kemudian 6. Kemudian 7 dan seterusnya. Kalau ada kurang dari 0, berarti mulai dari angka Negatif 1. negatif 1, Negatif 2. negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau ada kurang dari negatif 5, kurang dari berarti angka di sebelah kirinya, berarti negatif 6, negatif 7. Berapa lagi? 8. Misal lagi. Ada angka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ini bagaimana? Berarti 1, 2, 3. Berarti sebelum 1 ini angka berapa? 0. Berarti lebih dari 0. 1, 2, 3. Berarti kurang dari 4. Kalau ada negatif 4, negatif 5, negatif 6. Berarti lebih dari negatif 4, negatif 5, negatif 6. Berarti lebih dari lebih dari negatif 7, kurang dari negatif 4, negatif 5, negatif 6. Berarti kurang dari Negatif 3. negatif 3. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Siapa? Silakan. Ada yang mau bertanya? Untuk mengurutkan, apa lagi? Membandingkan. Untuk minggu depan, insya Allah hari Rabu juga ya. Ibu terangkan tentang menjumlahkan dan mengurangkan. Menjumlahkan deh, mengurangkan juga. Ya, penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas. Misal, ini tugasnya kan harusnya maksimal sampai jam 12, ya kan?
Jam 12. Kalau bisa berarti segera dikerjakan, berarti jam 12 sudah dikumpulkan. Kemudian, Bu, misal saya pusing sekali. Ya sudah, berarti izin ke Ibu. Bu, mohon maaf, saya pusing, saya sakit. Untuk tugasnya insya Allah menyusul, Bu. Iya, silahkan. Di Google Classroom enaknya kalau apa namanya belum mengumpulkan tugas kelihatan, ya kan? Ibu nggak akan mencari-cari di mana ini yang belum, nggak akan. Nggak pakai repot-repot. Tapi kalau kalian nggak, misal sudah pernah sakit, habis itu nggak mengerjakan, habis itu dibiarkan kosong, berarti tugasnya bagaimana? Nilainya berapa? Masa Ibu kasih 100, orang yang kadang mengerjakan nilainya paling 80, 90, ya kan? Ya Ibu kasih 0, kosongin. Berarti misal 5 kali ngerjakan tugas. Berarti misal hanya 3 kali mengerjakan. Berarti misal setiap mengerjakan nilainya 100. Berarti 3 kali mengerjakan berapa? 300. Ya kan? Nah, temennya yang lainnya, walaupun mengerjakan semua, ada yang nilainya 92 kali. Berarti nilainya berapa semuanya? 300 ditambah 180. Jadi 480. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Kalau yang mengerjakan semua 480 dibagi 5 dapatnya berapa? Berapa? 90 lewat. Nah, kalau yang cuma 3 kali menyetor ulangannya tugasnya, karena cuma dapat 300, berarti sama-sama dibagi 5 kan? 300 dibagi 5 berapa? 30 dibagi 5 berapa? Ayo. Berapa? 30 bagi 5 berapa? 6. Tambahin 01 yang belum kepake. Berarti cuma dapat 60. Ya? Iya. Jadi kan ini kalau daring begini kan waktunya kalian insya Allah banyak sekali kan? Ngerjakan paling soal 5 soal, 10 soal hanya 10 menit. Habis itu selesai. Nggak ngapa-ngapain. Harusnya sambil baca-baca materi yang lain. Oh ya, Ibu nanti akan share juga materi untuk IPS-nya. Bisa dibaca itu untuk subtema 1 ya. Materinya aja kalian bisa hafalkan ya. Kalau IPS kan kayaknya harus dihafal. Ya nggak? Pendiri ASEAN, Indonesia siapa? Perwakilan Indonesia. Siapa? Thailand. Hah? Siapa? Adam Ali. Iya, ada Malik. Ya kan? Kalau nggak begitu gimana? Kalau nggak dihafal. Kalau begini online kelamaan nanti. Ya? Nggak apa-apa kalau emang mau bersedia online seharian full kita belajar. Oke. Ya? Oke, Bu Aziza. Tapi kan kasihan. Kuotanya itu banyak kalau kayak gini ya. Jadi untuk menghemat berarti kalian harus bisa belajar. Dihafalkan ya. Dipahami sambil dihafalkan. Bu, kayaknya masih ada yang kurang. Boleh tambahin Kak, Bu? Itu materinya boleh banget ya. Nggak harus dari Ibu ya. Pokoknya, oh masih kurang, berarti ditambahin sendiri. Boleh, silakan. Ya. Materi IPS-nya. Kalau SBDP itu tentang membuat patung. Patung dengan cara diukir dan di teknik tekan.
Diukir, dipahat. Nah, yang dipahat itu biasanya patung yang menggunakan apa yang dipahat? Kayu. Kayu. Kalau yang diukir biasanya pakai batu. Ya kan? Kalau tanah liat biasanya itu pakai menggunakan teknik tekan, cetak tekan gitu ya, kalau nggak salah. Dicetak dulu, ada cetakannya. Jadi itu yang untuk tanah liat. Kalau misal nggak ada tanah liat, itu pakai plastisin. Tugasnya nanti boleh disiapkan dari sekarang. Nanti Ibu buatkan kantong tugasnya di Google Classroom. Kalian SBDP-nya membuat patung. Patungnya dari apa? Boleh tanah liat? Boleh. Boleh pakai plastisin? Boleh. Boleh kalian ada kan di buku itu yang apa namanya? Menggunakan tepung terigu yang buat sendiri juga boleh. Ya, yang pakai adonan kue yang dari donat dibuat dulu boleh juga. Aku sekarang mau bikin donat. Sebelum bikin donat, saya buat tugasnya Bu Aziza dulu SBDP. Boleh nggak, Bu? Boleh sekali. Ya, baru difoto, kirimkan tugasnya. Donatnya kalian goreng. Nanti bisa dimakan. Boleh? Boleh. Ya. Jadi SBDP-nya tugasnya nanti membuat patung. Kalau bisa patung yang di sini patung Nusantara kan? Boleh lah, nggak usah. Pokoknya intinya patung buatan kalian yang terbaik menurut kalian boleh, ya. Intinya itu. Dah, itu tugas untuk SBDP. Jadi ada teknik tekan dan teknik ukir atau juga dengan teknik pahat untuk patung. Kemudian kalau PKN-nya sila pertama itu bunyinya apa? Sila pertama Pancasila bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang ada di sila ke-1 adalah yang ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Percaya dan takwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Menghormati antar sesama umat beragama. Apalagi Baterainya tinggal. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Toleransi ke umat beragama lain. Apalagi contoh sikapnya yang seperti apa sih sila pertama? Contoh sikapnya. Yang kalau di rumah ngapain? Contoh sikap yang pertama. Ibadah. Contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, sila pertama adalah Ibadah. apa? Melaksanakan sholat boleh, melaksanakan ibadah boleh, sesuai dengan ajarannya. Apalagi? Yang keras ngomongnya, nggak jelas. Apa? Membantu orang tua membersihkan rumah. Kalau membantu orang tua membersihkan rumah termasuk sila pertama? Sila keberapa kalau membantu orang tua?
Kedua, kewajiban ya. Oke, sila pertama itu yang berhubungan dengan agama. Diingat-ingat, berarti contohnya tadi melaksanakan ibadah. Berarti kalau ada yang melaksanakan ibadah, kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Kita menghormati orang yang sedang beribadah. Apalagi tidak mengejek pemeluk agama lain. Apalagi membina kerukunan. Kenapa? Membina kerukunan antar sesama manusia. Membina kerukunan antar sesama, antar pemeluk agama ya. Pemeluk. Jadi kalau yang sila pertama itu yang ada Tuhannya, ada agamanya ya. Karena nanti ada sila persatuan Indonesia ya. Jadi kita harus membedakan. Oke, yang pertama, sila pertama pokoknya yang berhubungan dengan Tuhan. Kita menghormati teman yang berbeda agama. Kita membantu teman yang berbeda agama yang lagi terkena bencana. Ya, itunya ada kata-kata teman yang berbeda agama, yang pokoknya yang ada berbeda agama atau yang lainnya ya. Oke, kalau sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu tentang persamaan hak. Diingat-ingat ya, persamaan hak. Apalagi? Persamaan hak, persamaan derajat. Apalagi? Bertindak adil sama. Apa? Bertindak adil. Ya, berarti tidak semena-mena kepada orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya. Gemar melakukan kemanusiaan. Berarti kalau ada teman yang jatuh, berarti kita bantuin. Kalau ada teman yang sakit, kita kunjungin. Itu sila kedua. Dah. Jadi tematiknya insya Allah mudah ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Paham? Ini sudah jam 9 lewat, berarti kita sudah 1 jam. Ada yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya Ibu taruh di Google Classroom ya. 10 soal aja. 10 kan? 2, 4, 5. Ya, 10 insya Allah mudah kok. Pakai garis bilangan tadi. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak dulu ini? Yang belum mengumpulkan tugas, dicek-cek kembali. Aku sudah belum ya tugas-tugasnya. Kalau belum, segera dikumpul. Nah, mengumpulkannya jangan di forum kelas ya. Kalau forum kelas berarti dibaca oleh semuanya. Ibu belum hapus punyanya siapa itu 2? 2 atau 3 ya? Ya. Udah, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita tutup dulu. Siapa mimpin Pak sekarang? Siapa mimpin doa? Saya. Ya, silakan. Kita berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditutup. Sebentar, dibuka semuanya itunya, mikrofonnya. Ayo, Aditya diulang. Kita berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Oke, sebentar deh. Masa nggak ada yang bersuara? Yang keras. Masa? Diulang lagi. Adivio, tolong diulang lagi. Yang keras. Masa berdoa nggak ada? Berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa dimulai. Nggak kedengeran Ibu. Kayak cuma bisik-bisik semuanya. Nggak ada suaranya. Kayaknya nggak ada yang itu. Udah, doanya yang bagus deh. Doanya yang bagus, nggak mau kayak gitu. Doanya yang bagus. Sudah siap berdoa? Semuanya mikrofonnya. Ini mungkin tinggal pergi kayaknya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada videonya, biasanya tinggal pergi ini kayaknya. Belajar untuk siapa sih ini? Untuk Bu Aziza atau untuk kalian sendiri? Ayo. Dengan ban dalamnya. Ayo. Yang serius, yang keras suaranya berdoa. Berdoanya yang keras, enggak sampai Bu Aziza dengar. Mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya Akbar, Yusuf Abdillah, Sifa Aulia, Zulfa Akbar. Oke, Akbar sudah. Sifa Aulia, nggak tahu kemana ini Sifa Aulia. Ayo, Adivio diulang. Berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Terima kasih Adityo. Jadi kalau berdoa itu serius bersama-sama, insya Allah Allah kabulkan. Tapi kalau berdoanya setengah-setengah, malas-malasan, gimana Allah mau mengabulkan? Ya. Baza, mohon maaf kalau masih banyak yang kurang, kalau ada yang belum dipahami, boleh silakan diskusi, boleh di WA, boleh di Google Classroom, silakan. Kalau masih belum juga boleh tanya ke Bu Aziza. Tugas insya Allah segera Ibu kirimkan ya. Oke. Hari ini ada tugas kah yang lainnya selain matematika? Enggak. PJOK cuma suruh baca ya? Mempelajari aja kan PJOK? Iya. Oke. Kalau begitu, Boza mohon maaf. Kita tutup. Sudah berdoa. Semoga ilmu yang kita hari ini kita dapatkan bermanfaat. Kemudian tetap jaga kesehatan.
selalu ya jaga pakai protokol kesehatannya ya, selalu tetap jaga protokol kesehatannya. Sebisa mungkin kalau emang nggak diperlukan nggak usah keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah berarti harus pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan kalau sudah dari luar rumah ya. Oke. Yang belum mengambil penilaian ibadah siapa ya? Saya Bu. Fajar kah? Belum? Ya Bu. Belum Bu. Ke sekolah, insya Allah nanti Ibu ke sekolah. Ke sekolah nggak Ibu ya? Insya Allah ke sekolah Ibu hari ini. Boleh ke sekolah yang mau ngambil. Oh iya, untuk rapotnya jangan dulu dikumpulkan ya. Kalau yang sudah dikumpulkan nggak apa-apa, tapi jangan dulu. Disimpan di situ dulu ya. Nanti kalau emang sudah sudah aman, kira Ibu rasa udah aman, baru Ibu minta untuk kumpulkan, ya. Oke, udah siang, sudah 16, 1,5 jam berarti kita nggak ada 1,5 jam sih. Kita Zoom ini ya. Oke. Ya. Ya, Fajar. Kenapa? Jam berapa ini kertas ibadahnya Bu? Oh, boleh sekarang itu nanti Ibu pesenin ke Bu Amina atau Bu Anita. Kayaknya hari ini ada piket. Ini insya Allah Ibu segera ke sekolah juga. Jadi, jangan sampai jam 2. Berarti jam 10. Sekarang gimana? 10, 11, 12 boleh lah. Ya? Sudah sholat duha semua tadi? Sudah. Alhamdulillah. Oke, begitu Ibu akhiri ya. Ibu mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang tidak enak di hati, emang nggak harus keluar dari lisannya Ibu. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.